Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Duk Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film thriller asal Korea Selatan yang berkisah tentang seberapa bahayanya jika data pribadi kita diakses orang tak bertanggung jawab. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul Unlocked yang dirilis pada tahun 2023. Pagi itu, kota Seoul seperti biasa, sibuk dan padat. Asap kendaraan membaur dengan embusan musim semi yang belum sempat menghangatkan trotoar. Di tengah arus pejalan kaki, Linami berdiri dengan kopi take away di tangan. Jemarinya sibuk menari di atas layar ponsel. Sebuah notifikasi berbunyi, mengingat tepat jam 10. Pesan ayah yang menanyakan kabarnya, serta notifikasi diskon kosmetik dari aplikasi belanja favoritnya. Hidupnya rapi, tertata, dan tersimpan dalam segenggam benda persegi panjang itu. Di dalam bis, di sela ketergesaan dan desakan tubuh-tubuh lain, ponselnya tergelincir dari saku mantelnya. Ia tidak menyadarinya. Dunia kecilnya terjatuh begitu saja, ke lantai kendaraan umum yang penuh langkah. Keesokan harinya, Nami terbangun dalam kekacauan kecil. Alarmnya tidak berbunyi, musik paginya tidak mengalun. Ia menyadari ponselnya hilang, dan panik mulai menjalari pikirannya, seperti air yang merembes ke celah-celah tak terlihat. Ia mencari di kantor, di halte, bahkan di tempat sampah sekitar rumah. Hasilnya nihil. Dunia digitalnya lengkap dengan jadwal kerja, media sosial, rekening bank, dan rahasia terdalam telah lenyap. Tapi kemudian sebuah panggilan masuk ke nomor kantor. Seorang pria, suaranya sopan dan sedikit malu-malu, mengaku telah menemukan ponselnya di dalam bis dan memperbaikinya karena layarnya retak. Namanya Junyong. Ia menyarankan bertemu di sebuah kafe untuk mengembalikan ponsel itu. 안녕하세요. Saat ponsel itu kembali ke tangan Nami, ia hanya merasa lega. Tak ada alasan untuk curiga. Layar memang sempat diganti, dan semua aplikasinya masih utuh. Tapi, apa yang tidak ia lihat dan tidak pernah ia duga adalah bahwa pria itu telah menanam sesuatu di dalam perangkatnya. Bukan hanya virus, tapi sepasang mata dan telinga yang kini mengawasinya setiap saat. Dan di balik layar yang diam, Oh Jun-young duduk di kamarnya yang gelap, memandangi layar penuh rekaman dari kamera depan Nami. Suaranya, jadwalnya, bahkan napasnya ketika tertidur kini menjadi konsumsi pribadi miliknya. Ia tersenyum. Target barunya sudah masuk ke dalam perangkap. Hari-hari berlalu, dan Nami kembali ke rutinitasnya, atau setidaknya ia mencoba. Ia tidak tahu bahwa setiap langkahnya telah menjadi bagian dari permainan yang rumit. Setiap pesan yang ia kirim, setiap foto yang ia ambil, bahkan setiap napas panjang saat ia merasa lelah di malam hari, semuanya kini tersimpan dalam folder rahasia milik pria yang bahkan tidak ia kenal. Dari balik layar, Jun-young mulai mengatur ulang hidup Nami. Sepotong demi sepotong, seperti teka-teki yang ia bangun ulang agar sesuai dengan gambar yang ia inginkan. Nami mulai merasa ada yang janggal. Teman-teman sekantornya yang biasanya hangat mulai menjaga jarak. Pesan-pesan yang ia kirim seolah tidak sampai dengan maksud yang ia kirimkan. Manajernya mengajukan pertanyaan-pertanyaan aneh, mempertanyakan ketepatan waktunya, kesalahan kecil dalam laporan, bahkan ada bicara dalam percakapan telepon. Ia bingung, ia tak merasa melakukan semua itu. 우리 사진.
Sementara itu, Junyong hadir dalam wujud lain. Ia muncul di dunia nyata dengan identitas palsu. Menyamar sebagai pelanggan yang kebetulan tertarik dengan kopi spesial yang dipasarkan perusahaan tempat Nami bekerja. Pria itu tampak sopan, rapi, dan perhatian. Dia memuji kopi yang diseduh Nami, menanyakan minatnya pada seni latte, bahkan mengenal band indie Korea yang sama seperti yang dia sukai. Namun, semua kesamaan itu bukan kebetulan. Junyong tahu semua itu karena ia membaca semuanya, dari daftar lagu Spotify Nami, dan chatnya dengan sahabatnya, serta dari obrolan telepon yang ia dengar diam-diam tiap malam. Suatu malam, Nami duduk sendirian di kamar kecilnya. Lampu temaram menyinari wajahnya yang lelah. Ia mencoba menghubungi ayahnya di desa, namun suaranya di seberang telepon terdengar dingin dan singkat. Padahal biasanya mereka bisa bercakap hingga 1 jam, hanya membicarakan cuaca dan makanan. Ada jeda aneh dalam hubungan itu, seperti ada kabut yang ia belum pahami. Sementara itu, di tempat lain, detektif Wujiman menatap tubuh seorang wanita muda yang ditemukan membusuk di pegunungan. Tidak ada tanda penganiayaan fisik yang berat, tapi ekspresi wajah korban memancarkan sesuatu, ketakutan yang membeku. Saat menyisir data ponsel korban, Jiman menemukan pola. Semua korban sebelum ini juga mengalami perubahan perilaku, isolasi sosial, dan ketidakstabilan psikologis. Sesaat sebelum mereka menghilang. Lalu, sebuah nama muncul dari data pencadangan ponsel itu. Nama yang sangat ia kenal, nama anaknya sendiri, Oh Jun-young. Detektif tua itu terduduk lemas, menyadari bahwa kejahatan yang selama ini ia kejar mungkin telah tumbuh dari dalam rumahnya sendiri. Tapi ia belum yakin. Dan seorang ayah, bahkan yang paling tegas, membutuhkan lebih dari sekadar kecurigaan untuk menuding darah dagingnya sebagai pembunuh. 정식으로 찾으세요. 그런 식으로. 2,500이나 당했더라. 그리고 폰이 없는데. 됐어. 무리하지 마. Kembali ke Nami, malam itu ia bermimpi buruk. Mimpi tentang dirinya sendiri yang terjebak di dalam layar ponsel, memukul-mukul kaca di dalam. Sementara dunia menatapnya tanpa mampu mendengar. Saat ia terbangun, peluh dingin membasahi pelipisnya. Ponselnya bergetar, menunjukkan notifikasi dari aplikasi kamera, tanpa ia menyentuh apapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa mungkin ada yang memperhatikannya. 주야? 무슨 일 있어? 면접 망쳐서 내가? 왜? 뭘 하시는 거야? 동물한테 샀다. 오랜만에 그게 아니라 피멍이 생겼어. 그게? Nami duduk di dalam sebuah bilik kafe kecil. Tangannya menggenggam secangkir kopi yang sudah dingin. Di hadapannya, seorang teknisi komputer lokal, pria parubaya dengan mata sayu dan jari-jari cepat sedang memeriksa ponselnya. Teknisi itu tak banyak bicara. Ia menghubungkan ponsel ke laptopnya, mengetik perintah demi perintah. Layar penuh kode muncul, dan dari situ muncullah sesuatu program tersembunyi yang berjalan di latar, tak terlihat oleh pemiliknya. Merekam data, menyimpan suara, bahkan mentransfer lokasi dan kamera secara real-time ke server asing. Bukan aplikasi biasa, ini adalah spyware profesional. 뭐 하시는데요? 아, 말대로 다운받은 흔적이 없어요. 이게 무슨... 그리고 왜 그러시는데요? 무슨 말씀이신지. 혼자 사시는... 뭐야? 나
원격 조정. Junyoung tahu bahwa ia tahu. Permainan telah berubah. Kini bukan hanya pengawasan diam-diam. Ini sudah menjadi pengejaran terbuka. Malam itu, di kamar apartemennya, Naming menatap ponselnya seakan benda itu adalah makhluk hidup. Ia menutup kamera dengan selotip, menyalakan TV dengan volume keras, dan menulis di selembar kertas, bukan bicara, untuk mencatat semua kejanggalan yang ia alami selama sebulan terakhir. Ia mulai menyusun ulang potongan-potongan pajil yang berserakan, semua ketidaksengajaan, email kantor yang gagal dikirim, pesan ayah yang membingungkan, komentar pedas di media sosial yang bukan ia tulis. Ia mencari profil pria itu, mencoba menggali ke masa lalu. Namun, semua jejak digital Junyoung tampak bersih, terlalu bersih. 경찰이면 다야? Sementara itu, di sisi lain kota, Detektif Jiman semakin dalam menggali kebenaran. Ia mulai menyelidiki ponsel korban sebelumnya dan menemukan pola identik, spyware, manipulasi sosial, dan akhirnya pembunuhan. Yang paling menyakitkan, kemungkinan besar pelakunya adalah anaknya. Tapi ia kini sadar, seorang detektif veteran telah melewatkan semua ini selama bertahun-tahun. Jiman mulai membayangi Nami secara diam-diam, berusaha mencari tahu apakah putranya memang menjadikan gadis itu target berikutnya. Ia melihat betapa hidup Nami telah dihancurkan secara sistematis, seperti korban-korban sebelumnya. Ia juga melihat bahwa gadis itu mulai melawan. 완전 미친 새끼네 이거. 추리하는 척 스파이웨어 깔아서 사람 신천적이야. 지금 어떤 일 겪고 있는지 아세요? 주변 사람들. 그런 거. 근데 잡을 때까지 마냥 기다리실 수 있어요? 다행이요. 우리가 집으로 오게 만들게요. 이제 진짜 아직 아무것도 모른다고 믿게 만들면 분명히 다시. Suatu malam, Nami menemukan folder tersembunyi di ponselnya. Di dalamnya, foto-foto dirinya sendiri. Saat tertidur, saat berganti pakaian, serta saat ia menangis sendirian di kamar mandi. Foto-foto itu diambil dari kameranya sendiri. Kini ia tahu, ini bukan hanya penyusupan, ini adalah perburuan. Ia bukan hanya korban, ia adalah sasaran. Nami tidak melapor ke polisi. Ia tahu bukti yang ia miliki bisa dihapus kapan saja. Tapi ia punya sesuatu yang belum pernah dimiliki korban sebelumnya, kesadaran, dan niat untuk melawan. Ia mulai menyusun rencana, bukan untuk kabur, tapi untuk menjebaknya. 내 문자 없으면 무슨 일 생긴 줄 Hari itu, hujan turun dengan malas, seperti air mata yang ditahan terlalu lama. Kota Seoul berbalut kabut tipis, dan di tengah kepadatan kota, Nami berjalan dengan langkah cepat namun tenang. Dalam tas kecilnya, bukan hanya ponsel, tapi juga perekam suara, kartu SIM baru, dan salinan file spyware yang telah ia temukan. Ia bukan lagi korban pasif, ia telah memilih untuk memancing si pemburu keluar dari bayang-bayang. Ia mengatur segalanya dengan hati-hati. Lewat media sosial, ia menebar pesan samar, menunjukkan seolah ia mulai lengah, kembali ke rutinitas lama. Ia tahu Junyoung pasti masih memantau, masih mengintai dari balik layar. Ia membiarkan kamera hidup, membiarkan mikrofon terbuka. Tapi semua yang ia katakan dan ia lakukan kini adalah sandiwara. Di tempat lain, Detektif Jiman, setelah mengumpulkan cukup bukti dari korban-korban sebelumnya, akhirnya mengonfrontasi Junyoung secara langsung. Tapi anak muda itu tidak bergeming. Ia menatap ayahnya dengan dingin, menyebut bahwa semua itu hanyalah tuduhan tanpa dasar. Bahkan saat Jiman menunjukkan bukti digital, Junyoung menepisnya. Tidak ada jejak biologis, tidak ada saksi, tidak ada sidik jari. Namun bagi Jiman, sikap itu bukan hanya bentuk penyangkalan, melainkan pengakuan tak langsung. Ia tahu anaknya telah berubah menjadi sesuatu yang gelap dan sunyi. 에헤이, 그러지 한번 사과드리겠습니다.
Nami mengatur pertemuan palsu. Ia mengirimkan undangan makan malam ke akun Junyong melalui aplikasi chatting terenkripsi. Seolah ia sudah memaafkannya, seolah ia ingin memulai kembali. Ia menyiapkan ponsel cadangan yang akan merekam seluruh percakapan, menyembunyikannya di bawah meja. Ia bahkan mengatur agar detektif Jiman yang kini percaya padanya memantau dari jauh. 한데 그래도 어쩔 수 없죠. 설마 오늘 오겠... 내 문자 없으면 무슨 일 생긴 줄 바로 연락해요. 조심해. Dan Junyong datang. Penampilannya seperti biasa, rapi, sopan, dan berwajah lembut. Ia duduk di seberang Nami, mengawali percakapan dengan senyum yang dibuat-buat. Tapi kali ini ia yang gugup, karena Nami tak lagi berbicara seperti wanita yang takut. Kata-katanya tajam, matanya menatap lurus, dan senyumnya dingin, seperti malam musim dingin. Saat Nami menyebutkan nama-nama korban sebelumnya, menyebutkan folder tersembunyi, menyebutkan spyware, kamera, dan foto-foto ilegal, wajah Junyong berubah. Ia menegakkan punggungnya, napasnya menjadi pendek. "Apa kamu pikir aku akan diam selamanya?" bisik Nami. "Kamu sudah selesai." Junyong bangkit, mencoba menyambar ponselnya. Tapi saat itu pula, suara langkah terdengar dari belakang. 너 다리 묶어. 미안해. 조금만 참아. 어? 너 약속 지켜. 약속 지킨다. Jiman masuk ke restoran. Pistol polisi tersembunyi di balik mantel. Mata mereka bertemu, ayah dan anak, sebentar saja. Sebelum Jiman memborgol tangan anaknya sendiri. Junyong berteriak, melawan, mengumpat. Tapi itu tak mengubah apapun. Kamera pengawas merekam semuanya. Ponsel Nami menyimpan semuanya. Malam itu, saat Junyong dibawa pergi, hujan berhenti. 네? 참. 미안해요. 쏘지도 못할 총 좀. Beberapa minggu berlalu, Nami kini duduk di kafe kecil, minum kopi sendiri. Ponselnya baru, bersih, dan dipasang dengan sistem keamanan 3 lapis. Ia jarang membuka kamera. Tidak lagi menyimpan data penting di cloud. Ia mulai menulis jurnal dengan pena dan kertas. Kehidupannya tidak kembali persis seperti dulu. Tapi kini ia tahu sesuatu yang jauh lebih penting. Ia tidak sendirian, dan ia tidak lemah. Dunia digital bisa menyimpan mimpi, tapi juga mimpi buruk.
Dan kadang satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah berdiri dan menatap layar itu kembali.